Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Edutainment Channel di Sekolah Juara. Yang kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak parabola. Gerak parabola ini ada kaitannya dengan pembahasan mengenai kinematika gerak yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, sebenarnya apa sih gerak parabola itu, teman-teman? Gerak parabola ini banyak ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika kita melihat ada pemain bola yang menendang bola ke arah gawang. Kalau kita lihat sepintas, maka lintasannya membentuk parabola. Nah, gerak parabola ini adalah gerak yang memang lintasannya berbentuk parabola, ya, membentuk gerak parabola. Nah, gerak parabola ini secara fisika kita melihatnya dia merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan yang ada pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Nah, contoh gerak parabola misalnya seperti ini. Ada benda yang dia itu bergerak, ya, membentuk sudut sebesar theta. Jadi ketika dia memiliki kecepatan mula-mula dan dia membentuk sudut terhadap horizontal atau kita sebut dengan sudut elevasi, maka dia nanti akan membentuk lintasan parabola yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih seksama lagi, gerak parabola memiliki komponen-komponen, diantaranya adalah pertama, dia memiliki kecepatan mula-mula yang membentuk sudut elevasi sebesar alfa terhadap horizontal, ya. Kemudian ketika dia bergerak, ya, dia akan melewati lintasan-lintasan tertentu. Ketika dia ke atas, kecepatannya semakin berkurang, kemudian sampai ke titik tertinggi. Setelah dia melalui titik tertinggi, dia akan turun ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar, dan semakin besar, hingga kemudian dia mencapai tanah kembali. Nah, untuk kecepatan mula-mula, jadi gini teman-teman, gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi, yaitu pada dimensi X dan dimensi Y pada garis tegaknya. Nah, sehingga kecepatan di tiap titik atau posisinya itu memiliki dua komponen kecepatan. Seperti misalnya di sini ada kecepatan mula-mula yang membentuk sudut alfa, maka dia punya kecepatan mula-mula pada komponen X yang kita sebut dengan V 0 X, dan kecepatan mula-mula pada sumbu Y yang kita sebut dengan VOY. Bagaimana cara mencari nilai VOX? VOX adalah V0 dikali cos, ya. Ya, kemudian VOY V0 kali sin. Nah, perhatikan teman-teman, nilai VOX ini, ya, kalau kita tinjau kembali, nilainya itu tetap, ya, dan arahnya pun tetap. Jadi ketika misalnya di awal di sini arahnya ke kanan, sampai di sini juga ke kanan, bahkan sampai di titik tertinggi pun arahnya tetap ke kanan. Ini juga sama, arahnya ke kanan, sampai dia jatuh lagi arahnya pun ke kanan, ya. Dan nilai Vx nya ini selalu tetap. Ingat, nilai Vx, ya, kecepatan sumbu X ini nilainya selalu tetap, tidak berubah, sehingga komponen kecepatan di sumbu X ini bisa kita kategorikan sebagai jenis geraknya GLB atau gerak lurus beraturan. Berbeda dengan gerak vertikalnya atau kecepatan pada komponen sumbu Y-nya. Dia dipengaruhi oleh gravitasi. Ketika dia ke atas, dia melawan gravitasi. Ketika dia ke bawah, dia searah dengan gravitasi. Sehingga pada saat dia ke atas, nilai VY-nya berkurang sampai di titik tertinggi VY-nya bernilai 0, ya. Dan kemudian dia turun ke bawah dengan VY yang semakin cepat atau semakin besar. Nah, VOY atau kecepatan mula-mula di komponen sumbu Y nilainya dinyatakan dengan V0 kali sin alfa.
Kemudian VY-nya ke atas awalnya ya dengan nilai yang semakin berkurang karena dia melawan gravitasi. Pada saat titik tertinggi VY-nya 0 ya, ingetin ketika dia berada di posisi titik tertinggi nilai dari VY-nya sama dengan 0. Kemudian dia turun ke bawah sampai kembali ke tanah kembali ya. Maka kita lihat pada komponen sumbu X berlaku jenis gerak GLB dan pada sumbu Y berlaku jenis gerak GLBB karena ada faktor yang namanya gravitasi. Sehingga persamaan-persamaan yang kita gunakan sama persis seperti kita gunakan pada saat kita belajar di gerak lurus ya. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai kinematika gerak, khususnya adalah gerak lurus ya. Nah, pada sumbu X GLB di mana Vx-nya selalu konstan, ingat ya. Pada sumbu X, Vx-nya selalu konstan, tidak berubah ya, arahnya pun tidak berubah. Dan nilai Vx-nya sama dengan awalnya, yaitu Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Nah, ini adalah cara untuk menghitung bagaimana kecepatan pada sumbu X. Bagaimana dengan pada sumbu Y? Pada sumbu Y yang jenis geraknya ada GLBB, kecepatan Y-nya selalu berubah karena ada faktor gravitasi kan gitu ya. Nah, VY-nya tidak konstan dan kita bisa mencari VY dengan persamaan GLBB, yaitu pertama VY sama dengan VOY min GT ketika diketahui adalah waktu, atau bisa juga kita menggunakan persamaan VY sama dengan VOY min GT, VOY atau venosin min GT ya. Ini adalah penjabaran dari VOY. Jadi VOY adalah venosin gitu ya. Oke. Bagaimana dengan kecepatan resultannya? Ini adalah kecepatan totalnya. Jadi kalau ada kalimat di soal itu ditanya adalah kecepatan total, artinya itu adalah resultan kecepatan yang terdiri dari komponen X maupun komponen Y. Maka kita bisa menggunakan persamaan Pythagoras, V resultan sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat gitu. Baik, jadi kecepatan pada saat tertentu bisa dinyatakan Vx Vy kuadrat dan arah kecepatannya kita gunakan tan alfa sama dengan Vy per Vx. Kecepatan pada sumbu Y dibagi dengan kecepatan pada sumbu X ya. Nah, bagaimana Kak mencari waktu sampai puncak? Nah, waktu sampai puncak itu sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan ini nih, konsepnya nih. Kan ada persamaan VY sama dengan VOY min GT kan gitu ya. Kemudian kita ingin tahu berapa sih waktu dibutuhkan sampai puncak. Nah, konsepnya adalah kecepatan pada posisi di puncak, kecepatan vertikalnya atau VY yang kita sebut itu sama dengan 0. Ingatin ya, pada titik tertinggi nilai VY-nya sama dengan 0. Sama dengan VOY min GT. Nah, T-nya ini adalah T pada saat di puncak. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi GT di puncak sama dengan VOY. Sehingga T di puncak dinyatakan dengan VOY per G gitu kan, seperti ini ya. Ini adalah cara untuk menghitung waktu pada saat di puncak. Ini rumus cepatnya ya teman-teman ya dari konsep tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini ada contoh. Misalnya benda bergerak dengan kecepatan mula-mula 50 meter per sekon, membentuk sudut 37 derajat dan membentuk lintasan parabola seperti ini. Maka Vx-nya kita hitung dulu ya. Vox adalah V0 kali cos. V0 nya 50, cos 37 adalah 0,8, 50 kali 0,8 40. Maka Vox-nya selalu tetap senilai 40. Mulai dari dia bergerak ke atas ya kan, tetap 40 Vx-nya sampai titik ke bawah. Berbeda dengan yang satunya lagi yaitu Vy. Vy-nya VOY-nya kita hitung dulu ya teman-teman ya. VOY-nya adalah V0 kali sin. Berarti 50 dikali sin 37. Sin 37 0,6, 50 kali 0,6 30. Jadi kecepatan mula-mula pada sumbu Y atau
sumbu vertikal nilainya adalah 30. Dan ketika dia ke atas dia berkurang karena dia melawan gravitasi sampai titik tertinggi, VY-nya 0. Jadi sekali lagi, pada saat titik tertinggi kecepatan vertikal Y-nya sama dengan 0. Tapi Vx-nya tetap ada nih, nggak 0 ya, tetap ada. Kemudian pada saat dia ke bawah semakin besar VY-nya sampai di titik bawah besar 30 meter per sekon. Nah, contoh ya, kita ambil contoh. Jadi konsepnya tadi ya teman-teman, konsepnya itu adalah ini kita ulang lagi. Nah, pada sumbu X berlaku GLB, pada sumbu Y berlaku GLBB gitu ya. Oke, nah sekarang kita ambil contoh misalnya ini. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jadi yang diketahui di soal ini adalah pertama V0-nya yaitu 50 meter per sekon. Sudut elevasinya, oke, misalnya sudut elevasi itu adalah 53 derajat. Pertanyaan adalah kelajuan horizontal. Kelajuan horizontal itu apa sih Kak? Kelajuan horizontal itu Vx. Dan kelajuan vertikal Vy berarti ya. Pada detik keempat teman-teman. Nah, yang ditanya adalah Vx dan Vy pada detik keempat. Maka bagaimana cara menjawabnya? Oke, karena kita dikasih tahu di sini V0, 50 dan alfanya, maka kita bisa dapetin otomatis Vox-nya dan Voy-nya. Bagaimana Vox? Tadi rumusnya masih ingat? V0 kali cos. Kan gitu. Oke, kita coba cari nilainya. V0 nya 50, cos 53 0,6, 50 kali 0,6 30 meter per sekon untuk Vox nya. Sementara Voy ini adalah V0 kali sin 53, 50 dikali 0,8 sama dengan 40 meter per sekon. Ini adalah kondisi mula-mulanya Vox dan Voy. Nah, pada detik keempat berapa Vx nya atau kecepatan horizontalnya? Oke, betul banget. Jadi Vx itu selalu tetap dan nilainya sama dengan Vox. Karena Vox tadi kita hitung berapa nilainya? 30, maka Vx-nya pun sama 30. Sekarang Vy. Vy kita bisa gunakan persamaan yang ada waktunya, yaitu Vy sama dengan Voy. Karena dia awalnya ke atas, dia melawan gravitasi min G kali T. Berarti VOY-nya berapa tadi teman-teman? VOY-nya ini 40 ya, 40 min G, G-nya 10, waktunya adalah 4. Oh, ternyata 40 dikurang 40 berapa? 0 ya. Ah, kesimpulannya apa nih? Berarti kesimpulannya pada detik keempat bendanya berada di posisi puncak karena kita tahunya VY di sini sama dengan 0 kan gitu ya. Maka jawabannya adalah Vx 30, Vy-nya 0. Jawabannya adalah yang ini, C. Seperti itu. Oke, gimana? Oke ya. Ngerti ya? Kita lanjutin lagi ke soal selanjutnya. Dalam suatu pertandingan sepak bola, Dimas menendang dengan kecepatan awal. Jadi selalu biasanya dikasih tahu dalam soal itu adalah kecepatan mula-mulanya. Di sini kecepatan mula-mulanya adalah 14 meter per sekon dan membentuk sudut 30 derajat. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, ini otomatis teman-teman kita tahu nilai Vox-nya. Tadi rumusnya apa? V0 kali cos theta. Gitu kan ya? Berarti 14 dikali setengah akar 3. Berarti 7 akar 3 meter per sekon. Dan otomatis juga tahu VOY-nya yang nilainya dirumuskan dengan V0 kali sin 30. Berarti 14 kali sin 30 itu setengah. 14 kali setengah itu 7 meter per sekon. Kemudian bola membentur tiang gawang ketika tepat berada di puncak lintasannya. Ingat, puncak lintasan itu ya adalah ketika Vy-nya atau kecepatan vertikalnya sama dengan berapa? 0 ya, 0. Jadi ketika di puncak itu Vy-nya 0. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan bola? Di sini kalimatnya kecepatan bola saat membentur tiang gawang. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya adalah V resultan atau jumlah kecepatannya. Yaitu nilainya adalah akar Pitagoras dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah,
Kemudian karena di puncak itu VY-nya 0 ya teman-teman ya, 0, maka sisanya adalah akar Vx kuadrat. Akar Vx kuadrat sama dengan Vx. Artinya apa teman-teman? Di puncak kecepatannya nilainya sama dengan Vx atau Vox, yang kalau kita tadi sudah hitung nilai Vox-nya adalah 7 akar 3 meter per second. Ini jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke, lanjut satu soal lagi. Sebuah lembing dilemparkan dengan kecepatan awal. Lagi-lagi nih diketahui dalam soal ini adalah kecepatan mula-mulanya adalah 50 meter per second. Membentuk sudut theta yang kita nggak tahu terhadap bidang datar, di mana tangan beta adalah 3/4. Jadi dikasih tahu nih tangan beta adalah 3/4. Kalau tangan beta diketahui, maka otomatis nih sin-nya diketahui, cos-nya juga diketahui. Kenapa demikian? Karena kita bikin segitiga bantu ya, dimana tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Berarti kalau misalnya tan beta itu 3/4, sisi depannya 3, kemudian sisi sampingnya berapa teman-teman? 4. Nah ini kan segitiga ya, dan bentuk Pythagoras 3, 4, dan ini pasti 5 kan gitu ya. Maka otomatis tahu nilai sinnya nih, mana nilai sin itu adalah depan per miring, berarti sin beta adalah 3/5, dan cos beta nilainya adalah samping per miring, yaitu 4/5 gitu kan. Nah kemudian besar kecepatan lembing setelah 3 detik. Nah jadi gini teman-teman, kita cari dulu Vox. Sekali lagi Vox yaitu V0 kali cos. Cos apa? Cos beta tentunya. V0 nya adalah 50, cos beta adalah samping per miring. Nah berarti kalau kita lihat sampingnya ini kan ada segitiga siku-siku ya, garis apa, segitiga siku-siku bantu yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai sin dan cosnya. Nah cos beta, cos itu adalah samping per miring, berarti 4, miringnya adalah 5. Nah 50 kali 4/5, 50 bagi 5, 10 kali 4, 40 meter per second. Sementara untuk VOY nya adalah V0 kali sin beta. V0 nya adalah 50. Nah sin nya itu adalah sisi depan per sisi miring, 3/5. Berarti sin beta nilainya adalah 3/5. 50 bagi 5, 10 kali 3, 30 meter per second pada kecepatan mula-mula. Nah sekarang gimana nih Kak? Di pertanyaannya itu adalah pada detik ketiga, berarti pada detik ketiga berapa nilai Vx-nya? Nah ingat sekali lagi Vx itu selalu tetap yang nilai sama dengan Vox, yang kalau kita udah hitung tadi Vox itu adalah 40 meter per second. Vy gimana Kak? Vy bisa kita gunakan persamaan Vy sama dengan Voy min G kali T. Voy nilainya adalah 30, G adalah 10, waktunya 3 detik. 30 dikurang 30 berarti 0 gitu ya. Lagi-lagi VY nya 0 pada detik ketiga, berarti kesimpulannya benda berada pada posisi puncak gitu kan. Nah bagaimana kecepatan totalnya? Nah kecepatan totalnya adalah resultan dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah tadi kan kita udah hitung ternyata Vy nya 0. Nah, ketika Vy nya 0 maka V resultannya sama dengan akar Vx kuadrat atau Vx. Berapa nilai Vx nya di sini tadi? Vx itu nilainya sini 40 ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah 40, yaitu yang D. Oke. Itu sebagian materi dan pembahasan sedikit tentang soal parabola. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau request materi, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.